Pernah nggak sih kamu pusing gara-gara aturan sitasi gaya apa? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar apa ini bukan jadi beban, tapi malah jadi semacam kekuatan super yang bikin tulisan kamu jadi lebih jelas, profesional, dan pastinya lebih dipercaya. Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Kalimat udah keren, argumen udah mantap, pas mau masukin sitasi langsung bingung. Ini titiknya di mana? Koma atau titik dua? Duh, oke, lupakan semua kebingungan itu. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan beresin semua masalah itu sampai tuntas. Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita pahami dulu kenapa sih apa itu penting. Terus, kita langsung praktek bikin kutipan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Setelah itu, kita bedah contoh-contohnya biar makin nempel di kepala. Dan terakhir, saya kasih rangkuman singkat yang bisa langsung kamu pakai. Udah siap? Yuk, kita mulai. Kita masuk bagian pertama, kenapa sih ada gaya APA? Kunci buat jago APA itu simple, pahami tujuannya. Aturan ini dibuat bukan buat nyusahin penulis, tapi justru sebaliknya, buat memudahkan pembaca. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Jadi, di mana aja sih apa ini dipakai? Wah, di banyak bidang. Bisa dibilang ini tuh bahasa wajib di dunia ilmu sosial. Mulai dari psikologi, pendidikan, sosiologi, sampai komunikasi, dan ekonomi. Jadi, kalau kamu ada di salah satu bidang ini, menguasai apa itu penting banget. Nah, ini dia intinya. Filosofi apa itu cuma dua, kejelasan dan waktu. Setiap kali pembaca lihat kutipan kamu, mereka harus bisa langsung jawab dua pertanyaan. Siapa yang ngomong ini dan kapan dia ngomongnya? Makanya, jangan heran kalau tahun publikasi itu jadi bintang utamanya sitasi gaya apa. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya praktek. Kita masuk ke bagian kedua, gimana cara mengutip sumber langsung pas kamu lagi nulis. Aturannya super simple. Kamu cuma perlu ingat dua hal aja. Nama belakang penulis dan tahun publikasi. Udah, itu aja. Inilah jantung dari semua kutipan dalam teks di gaya apa. Gampang kan? Nah, cara masukinnya juga fleksibel banget. Ada dua cara utama. Pertama, kamu bisa taruh di akhir kalimat. Semuanya di dalam kurung, kayak gini. Bulan 2020. Atau, cara kedua, kamu bisa jadikan bagian dari kalimatmu. Misalnya, menurut bulan 2020, bla 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 bla. Dua-duanya sama benarnya, tinggal pilih aja mana yang paling nyambung sama alur kalimat kamu. Tapi tunggu dulu. Ada satu aturan tambahan yang penting banget. Kalau kamu mengutip kalimat orang lain, persis, kata per kata, alias kutipan langsung, kamu wajib nambahin satu info lagi, nomor halaman. Jadi, formatnya jadi nama belakang, tahun, halaman 45. Ini krusial, biar pembaca bisa langsung nemuin kalimat aslinya di sumber. Oke, semua kutipan singkat tadi kan harus ada versi lengkapnya ya. Nah, di bagian 3 ini, kita akan belajar cara membangun rumah untuk semua sumber itu, yaitu daftar pustaka. Ada 3 aturan utama buat daftar pustaka. 1, semuanya harus diurutkan secara alfabetis berdasarkan nama belakang penulis, dari A sampai Z. 2, format nama penulis itu selalu sama, nama belakang, terus inisial nama depannya. Nah, yang ketiga ini nih yang sering bikin orang salah, aturan penggunaan huruf kapital di judul. Hati-hati, karena aturannya beda antara judul buku dan judul artikel jurnal. Oke, teorinya udah dapat. Biar makin mantap, sekarang waktunya kita bedah langsung beberapa contoh referensi. Let's go! Kita mulai dari buku ya. Coba perhatikan polanya. Nama penulis dengan format belakang, inisial. Terus, tahun di dalam kurung. Nah, ini bagian pentingnya, judul bukunya ditulis miring atau italik. Dan untuk kapitalisasinya, perlakukan seperti kalimat biasa, jadi cuma huruf di awal aja yang kapital. Terakhir, tinggal tambahin nama penerbitnya. Simple. Sekarang, kita bandingkan sama artikel jurnal. Format penulis dan tahunnya sama persis. Tapi lihat deh bedanya. Judul artikelnya justru ditulis tegak, biasa aja. Nah, yang ditulis miring itu malah nama jurnalnya. Dan di sini setiap kata pentingnya diawali huruf kapital. Setelah itu, baru deh kita masukin detail lain kayak volume, nomor isu, halaman, dan DOI kalau ada. Wah, lumayan banyak ya yang kita bahas. Biar nggak ada yang kelewat dan semuanya nempel di kepala, yuk kita saring jadi poin-poin paling penting yang wajib kamu ingat. Nah, ini dia contekan pamungkasnya. Untuk kutipan di dalam tulisan, cukup nama belakang, tahun. Kalau kutipannya langsung, tinggal tambahin nomor halaman. Untuk daftar pustaka, ingat, urutkan secara alfabetis, dan format namanya selalu belakang, inisial. Dan yang paling penting, bedakan judul buku seperti kalimat biasa, tapi judul jurnal harus dimiringkan dan pakai huruf kapital. Dijamin, kalau kamu pegang ini, aman.
Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu bahan pikiran buat kamu. Sitasi yang benar dan rapi itu bukan sekedar formalitas loh. Ini adalah cara kamu membangun pondasi yang kokoh untuk argumenmu, dan sekaligus menghargai karya orang lain. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi bagaimana cara mengutip, tapi bagaimana sitasi yang rapi bisa mengubah argumen kamu dari sekedar opini menjadi sebuah pernyataan yang kuat dan benar-benar meyakinkan. Coba deh pikirkan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.